Di antara sunyi yang tak pernah benar-benar kosong, ada nama yang selalu dipanggil semesta, dan mungkin itu adalah namamu. Sejak awal waktu berputar sebelum langkahmu mengenal arah, ada jejak-jejak halus yang ditinggalkan untukmu, dalam mimpi yang terasa nyata, dalam firsat yang sulit dijelaskan, dalam rasa berbeda yang tak pernah bisa sepenuhnya kamu sembunyikan. Bukan tanpa alasan hatimu sering gelisah di tengah keramaian. Bukan kebetulan jika jalan hidupmu terasa berliku namun syarat makna. Ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar kehidupan biasa, sebuah rahasia yang diwariskan diam-diam, terbungkus rapi dalam aliran darah dan takdir yang menunggu untuk disadari. Mungkin selama ini kamu bertanya-tanya, mengapa hidup terasa seperti pencarian tanpa peta? Mengapa ada dorongan kuat untuk menjadi lebih, memahami lebih dalam, dan menemukan sesuatu yang tak kasat mata? Itu bukan kebingungan, itu adalah panggilan. Panggilan dari leluhur, dari sejarah panjang yang pernah disembunyikan, dari identitas yang kini mulai mengetuk kesadaranmu. Dan di saat ini, di detik ketika kamu membaca atau mendengar ini, bukanlah sebuah kebetulan. Ada benang takdir yang menuntunmu sampai ke sini, seolah semesta berbisik pelan, sudah waktunya kamu tahu. Semoga setiap kata yang sampai kepadamu menjadi cahaya yang menenangkan hati, membuka jalan yang sebelumnya samar, dan menguatkan langkahmu ke depan. Semoga kamu selalu dilindungi, diberi kebijaksanaan dalam memahami setiap tanda, dan dipenuhi keberanian untuk menerima siapa dirimu yang sebenarnya. Karena mungkin kamu bukan sekadar bagian dari dunia ini. Mungkin kamu adalah jawaban dari sebuah rahasia yang telah lama menunggu untuk terungkap. Bagian 1, tanda-tanda jiwa terpilih sejak lahir. Sejak awal kehidupan, ada jiwa-jiwa yang berjalan dengan irama yang berbeda. Bukan karena mereka ingin terlihat berbeda, tetapi karena ada sesuatu dalam diri mereka yang memang tidak pernah bisa sepenuhnya menyatu dengan kebiasaan umum. Jika kamu merenung sejenak, mungkin kamu akan menyadari bahwa sejak kecil, ada hal-hal yang terasa tidak biasa dalam dirimu. Mungkin kamu adalah anak yang sering tenggelam dalam pikiran sendiri, seolah-olah memiliki dunia yang tak terlihat oleh orang lain. Saat teman-temanmu sibuk bermain tanpa beban, kamu justru sering bertanya tentang hal-hal yang lebih dalam, tentang kehidupan, tentang tujuan, bahkan tentang hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh logika sederhana. Orang lain mungkin menganggap itu aneh, tetapi sebenarnya itu adalah salah satu tanda. Ada pula momen di mana kamu merasa sangat peka terhadap energi di sekitarmu. Kamu bisa merasakan suasana hati seseorang tanpa mereka berkata apapun. Kamu tahu kapan seseorang sedang menyembunyikan kesedihan, bahkan ketika mereka tersenyum. Kepekaan ini bukan kelemahan, melainkan warisan, sesuatu yang telah ditanamkan dalam dirimu sejak lahir. Tidak jarang juga, jiwa terpilih mengalami kejadian-kejadian yang terasa kebetulan. Selain itu ada rasa kesepian yang sulit dijelaskan, bukan karena kamu tidak memiliki teman atau keluarga, tetapi karena ada bagian dalam dirimu yang merasa tidak sepenuhnya dipahami. Kamu bisa berada di tengah keramaian, tertawa bersama banyak orang, tetapi tetap merasakan kehampaan kecil yang diam-diam hadir. Perasaan ini seringkali membuatmu mencari makna lebih dalam hidup. Namun di balik semua itu, ada kekuatan yang tidak semua orang miliki, kemampuan untuk bangkit. Jiwa terpilih sering diuji sejak dini. Mungkin kamu pernah mengalami kesulitan yang membuatmu harus dewasa lebih cepat. Mungkin kamu pernah merasa jatuh begitu dalam, tetapi entah bagaimana, kamu selalu menemukan cara untuk bangkit kembali. Seolah-olah ada api dalam dirimu yang tidak pernah padam. Kamu juga mungkin memiliki intuisi yang kuat. Ada saat-saat di mana kamu tahu sesuatu tanpa alasan yang jelas. Ketika kamu mengabaikannya, seringkali kamu justru menyesal. Tetapi ketika kamu mengikutinya, jalan terasa lebih terbuka. Intuisi ini bukan sekadar perasaan, ini adalah kompas batin yang menjadi bagian dari jati dirimu. Tanda lainnya adalah ketertarikanmu pada hal-hal yang lebih dalam, spiritualitas, makna kehidupan, atau sejarah yang terasa dekat meskipun kamu belum pernah mengalaminya secara langsung. Ada rasa seolah-olah kamu pernah terhubung dengan sesuatu yang lebih besar dari dirimu saat ini. Semua tanda ini jika dirangkai, membentuk satu benang merah. Kamu tidak pernah benar-benar biasa. Ada sesuatu dalam dirimu yang telah dipersiapkan sejak awal. Sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap, tetapi perlahan mulai menunjukkan dirinya melalui pengalaman hidupmu. Dan mungkin selama ini kamu mencoba mengabaikannya, mencoba menjadi seperti orang lain, mencoba menyesuaikan diri agar tidak terlihat berbeda. Namun semakin kamu menekan bagian itu, semakin kuat ia mencari jalan untuk muncul. Karena pada akhirnya, apa yang memang menjadi bagian dari dirimu tidak akan pernah bisa benar-benar hilang. Bagian 2, perasaan tidak pernah benar-benar biasa. Ada satu perasaan yang sering hadir tanpa diundang, perasaan bahwa kamu berbeda,
Bukan dalam arti lebih baik atau lebih buruk, tetapi berbeda dengan cara yang sulit dijelaskan. Perasaan ini mungkin sudah kamu rasakan sejak lama, bahkan sebelum kamu mengerti apa artinya. Di tengah kehidupan yang terlihat normal, ada bagian dalam dirimu yang selalu bertanya apakah ini saja. Saat orang lain merasa cukup dengan rutinitas, kamu justru merasa ada sesuatu yang kurang. Bukan karena kamu tidak bersyukur, tetapi karena hatimu tahu bahwa ada sesuatu yang lebih besar menunggumu. Perasaan ini seringkali membuatmu terlihat seperti tidak puas di mata orang lain. Mereka mungkin tidak mengerti mengapa kamu terus mencari, terus bertanya, terus merasa belum menemukan tempat yang benar-benar terasa seperti rumah. Padahal, yang sebenarnya terjadi adalah kamu sedang dipanggil menuju sesuatu yang lebih dalam. Kamu juga mungkin merasa sulit untuk sepenuhnya terhubung dengan banyak orang. Bukan karena kamu tidak ingin, tetapi karena percakapan yang terlalu dangkal terasa melelahkan. Kamu merindukan hubungan yang lebih bermakna, yang tidak hanya berbicara tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang dirasakan. Ada kalanya kamu mencoba menyesuaikan diri, berusaha mengikuti arus, menjadi seperti yang diharapkan lingkungan. Namun setiap kali kamu melakukannya, ada bagian dalam dirimu yang terasa hilang. Seolah-olah kamu sedang menjauh dari dirimu sendiri. Perasaan tidak biasa ini juga sering disertai dengan kepekaan yang tinggi terhadap ketidakadilan, kepalsuan, atau hal-hal yang tidak selaras dengan nilai dalam dirimu. Kamu mungkin sulit untuk berpura-pura setuju dengan sesuatu yang jelas-jelas bertentangan dengan hati nuranimu. Dan itu sering membuatmu merasa terasing. Namun di balik semua itu ada kekuatan besar yang tersembunyi. Perasaan berbeda ini sebenarnya adalah tanda bahwa kamu memiliki kesadaran yang lebih luas. Kamu tidak hanya melihat dunia dari permukaan tetapi juga dari kedalaman. Kamu mulai menyadari bahwa hidup bukan hanya tentang menjalani hari demi hari, tetapi tentang memahami makna di balik setiap pengalaman. Bahkan rasa sakit yang pernah kamu alami, perlahan mulai terlihat sebagai bagian dari perjalanan yang membentukmu. Seringkali, momen-momen paling sunyi justru menjadi saat di mana kamu merasa paling dekat dengan dirimu sendiri. Di saat orang lain mungkin menghindari kesunyian, kamu justru menemukannya sebagai ruang untuk memahami lebih dalam siapa dirimu sebenarnya. Dan mungkin di titik tertentu dalam hidupmu, kamu mulai menerima bahwa perasaan tidak biasa. Ini bukanlah sesuatu yang harus disembunyikan. Ini bukan kelemahan, bukan pula kesalahan. Ini adalah bagian dari identitasmu. Kamu mulai melihat bahwa perbedaan ini adalah kekuatan, bahwa apa yang membuatmu merasa terpisah dari keramaian justru adalah hal yang akan membawamu menuju jalan yang lebih bermakna, karena tidak semua orang diciptakan untuk mengikuti arus. Ada jiwa-jiwa yang diciptakan untuk menemukan jalannya sendiri, dan mungkin kamu adalah salah satunya. Dan jika selama ini kamu merasa berbeda, mungkin itu bukan karena kamu tidak cocok dengan dunia ini, melainkan karena kamu diciptakan untuk menghadirkan sesuatu yang belum ada di dalamnya. Bagian 3, rahasia garis keturunan yang tersembunyi. Ada kisah-kisah yang tidak pernah dituliskan, tetapi tetap hidup dalam diam, mengalir dari generasi ke generasi, tersimpan rapi dalam ingatan yang tak selalu disadari. Rahasia tentang asal-usul, tentang siapa kita sebenarnya, kadang tidak hilang, hanya disembunyikan, dan bukan tanpa alasan. Setiap manusia lahir dari sebuah garis panjang yang tidak sederhana. Ada jejak langkah leluhur, keputusan-keputusan besar, pengorbanan. Bahkan mungkin rahasia yang sengaja ditutup rapat agar tidak diketahui oleh dunia luar. Pernahkah kamu merasa seperti memiliki keterikatan aneh terhadap masa lalu yang tidak kamu kenal? Seperti ada bagian dalam dirimu yang mengingat sesuatu, meskipun kamu tidak pernah diajarkan atau mengalaminya secara langsung. Itu bukan sekadar imajinasi. Bisa jadi, itu adalah gema dari garis keturunan yang membawa warisan lebih dari sekadar nama. Rahasia garis keturunan seringkali tidak hanya berkaitan dengan status atau kedudukan, tetapi juga dengan peristiwa-peristiwa besar yang pernah terjadi. Bisa jadi leluhurmu pernah berada di posisi penting, entah sebagai pemimpin, penjaga, atau seseorang yang memegang tanggung jawab besar. Namun karena perubahan zaman, konflik, atau alasan tertentu, identitas itu kemudian disembunyikan demi keselamatan atau kelangsungan generasi berikutnya. Ada juga kemungkinan bahwa rahasia itu terkubur karena luka masa lalu. Peristiwa yang terlalu berat untuk diceritakan kembali, sehingga lebih mudah untuk dilupakan daripada dihadapi. Namun, meskipun cerita itu tidak lagi diucapkan, energinya tetap ada. Ia hidup dalam pola-pola kehidupan, dalam cara berpikir, dalam reaksi emosional yang kadang terasa lebih dalam dari seharusnya. Kamu mungkin pernah merasa memiliki kekuatan atau kemampuan tertentu yang tidak bisa dijelaskan. Entah itu keberanian yang muncul di saat genting, kebijaksanaan dalam memahami orang lain,
atau keteguhan hati yang sulit digoyahkan. Semua itu bisa jadi bukan hanya hasil dari pengalaman hidupmu sendiri, tetapi juga warisan yang dibawa oleh garis keturunanmu. Menariknya, rahasia seperti ini seringkali tidak terungkap secara tiba-tiba. Ia muncul perlahan melalui tanda-tanda kecil yang jika diperhatikan, akan membentuk sebuah pola. Mungkin melalui cerita-cerita lama yang terdengar setengah lengkap, melalui mimpi yang terasa sangat nyata, atau melalui pertemuan-pertemuan yang terasa ditakdirkan. Ada saat di mana kamu mulai mempertanyakan asal-usulmu. Bukan sekadar siapa orang tuamu, tetapi lebih jauh lagi, siapa leluhurmu, dari mana sebenarnya garis ini bermula, dan apa yang mereka tinggalkan untukmu. Pertanyaan-pertanyaan ini bukan muncul tanpa sebab, ia adalah bagian dari proses kesadaran yang mulai terbuka. Namun, mengungkap rahasia seperti ini bukanlah hal yang mudah. Ada ketakutan, keraguan, bahkan mungkin penolakan dari lingkungan sekitar. Tidak semua orang siap menghadapi kebenaran, apalagi jika kebenaran itu mengubah cara pandang terhadap diri sendiri dan keluarga. Tetapi di balik itu semua ada satu hal yang perlu dipahami. Mengetahui asal-usul bukan berarti terikat padanya. Justru sebaliknya, dengan memahami dari mana kita berasal, kita bisa lebih sadar tentang kemana kita akan melangkah. Rahasia garis keturunan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti. Katalah bagian dari identitas, bagian yang selama ini mungkin tersembunyi, tetapi tidak pernah benar-benar hilang. Dan ketika waktunya tiba, ia akan menemukan jalannya sendiri untuk terungkap. Mungkin bukan dalam bentuk yang dramatis. Mungkin hanya melalui kesadaran sederhana yang perlahan tumbuh dalam dirimu. Tetapi saat itu terjadi, kamu akan mulai melihat hidupmu dengan cara yang berbeda. Bahwa semua yang kamu alami bukanlah kebetulan. Bahwa ada benang merah yang menghubungkan masa lalu, masa kini, dan masa depanmu. Dan bahwa kamu adalah bagian dari cerita yang jauh lebih besar dari yang pernah kamu bayangkan. Bagian 4, petunjuk dari kehidupan yang sering terabaikan. Seringkali kehidupan berbicara dengan cara yang sangat halus. Tidak melalui suara yang keras. Tidak melalui tanda yang mencolok. Tetapi melalui kejadian-kejadian kecil yang sekilas tampak biasa. Masalahnya, kita terlalu sering terburu-buru, terlalu sibuk, atau terlalu fokus pada hal-hal besar, sehingga petunjuk-petunjuk itu terlewat begitu saja. Padahal bagi jiwa yang terpilih, hidup bukan hanya sekadar rangkaian peristiwa. Ini adalah bahasa. Dan setiap kejadian sekecil apapun bisa menjadi pesan. Pernahkah kamu mengalami sesuatu yang terasa seperti kebetulan, tetapi meninggalkan kesan mendalam? Misalnya kamu mendengar sebuah kalimat yang seolah menjawab pertanyaan dalam hatimu. Atau kamu bertemu seseorang secara tidak sengaja, tetapi pertemuan itu mengubah cara pandangmu. Hal-hal seperti ini sering dianggap remeh, padahal bisa jadi itu adalah petunjuk. Petunjuk tidak selalu datang dalam bentuk yang menyenangkan. Kadang ia hadir melalui kesulitan, kegagalan, atau bahkan kehilangan. Momen-momen yang terasa berat ini seringkali membawa pelajaran yang jauh, lebih dalam dibandingkan kebahagiaan yang singkat. Mungkin kamu pernah bertanya, mengapa ini terjadi padaku? Namun seiring waktu kamu mulai melihat bahwa setiap kejadian membawa arah, bahwa apa yang dulu terasa seperti hambatan, ternyata justru mengantarkanmu ke jalan yang lebih tepat. Jiwa yang peka akan mulai melihat pola dalam kehidupannya. Bukan sekadar kejadian acak, tetapi rangkaian yang saling terhubung. Apa yang kamu alami hari ini mungkin adalah hasil dari keputusan yang kamu ambil di masa lalu. Dan apa yang kamu rasakan sekarang bisa jadi adalah petunjuk untuk langkah berikutnya. Ada juga petunjuk yang datang melalui perasaan. Rasa tidak nyaman terhadap sesuatu, meskipun secara logika terlihat baik. Atau sebaliknya, rasa tenang yang muncul tanpa alasan yang jelas. Banyak orang mengabaikan perasaan ini, tetapi bagi mereka yang mau mendengarkan, ini adalah kompas yang sangat berharga. Namun mengenali petunjuk bukan berarti langsung memahaminya. Kadang kita hanya bisa mengerti makna sebuah kejadian setelah waktu berlalu. Saat kita melihat kembali ke belakang, barulah kita menyadari bahwa semua itu memiliki tujuan. Yang sering menjadi penghalang adalah keraguan. Kita terbiasa mengandalkan logika, sehingga ketika sesuatu tidak masuk akal, kita cenderung menolaknya. Padahal tidak semua hal dalam hidup bisa dijelaskan dengan cara yang sederhana. Belajar mempercayai proses adalah bagian penting dari perjalanan ini. Tidak semua jawaban harus ditemukan sekarang. Tidak semua jalan harus terlihat jelas sejak awal. Yang terpenting adalah tetap berjalan, sambil terus membuka diri terhadap apa yang ingin disampaikan oleh kehidupan. Petunjuk juga bisa datang dari hal-hal yang berulang. Situasi yang terus muncul dengan pola yang sama. Orang-orang dengan karakter yang mirip, atau masalah yang terasa familiar. Ini bukan kebetulan. Ini adalah cara kehidupan menunjukkan sesuatu yang belum selesai, sesuatu yang perlu dipahami lebih dalam. Semakin kamu memperhatikan, semakin kamu akan menyadari bahwa hidup tidak pernah benar-benar diam.
Ia selalu berbicara, melalui waktu, melalui pengalaman, melalui rasa. Dan ketika kamu mulai peka terhadap semua itu, kamu tidak lagi merasa tersesat. Mungkin jalannya belum sepenuhnya jelas, tetapi kamu tahu bahwa kamu sedang diarahkan. Karena pada akhirnya petunjuk itu selalu ada. Bukan untuk membingungkanmu, tetapi untuk membimbingmu. Dan mungkin, yang selama ini kamu cari bukanlah arah yang baru, melainkan kemampuan untuk melihat apa yang sudah ada di depan matamu. Bagian 5. Warisan energi dan kekuatan leluhur. Ada hal-hal dalam diri kita yang tidak pernah diajarkan, tetapi sudah terasa ada sejak lama. Bukan hasil latihan, bukan pula sekadar kebiasaan, melainkan sesuatu yang muncul secara alami, seolah-olah sudah menjadi bagian dari diri sejak awal. Inilah yang sering disebut sebagai warisan yang tak kasat mata. Energi, kekuatan, dan potensi yang mengalir dari leluhur. Warisan ini tidak selalu berbentuk sesuatu yang bisa dilihat secara langsung. Ia hadir dalam bentuk keberanian yang muncul di saat paling sulit, ketenangan di tengah kekacauan, atau kemampuan untuk memahami sesuatu tanpa harus dijelaskan panjang lebar. Banyak orang menganggap ini sebagai bakat, tetapi bagi jiwa yang terhubung dengan garis keturunannya, ini lebih dari sekadar kemampuan, ini adalah jejak. Pernahkah kamu merasa mampu menghadapi sesuatu yang sebelumnya kamu kira tidak sanggup kamu jalani? Seolah-olah ada kekuatan yang muncul begitu saja ketika dibutuhkan. Atau mungkin kamu pernah merasakan intuisi yang begitu kuat hingga sulit diabaikan, bahkan ketika logika mencoba menyangkalnya. Itu bisa jadi bukan hanya berasal dari dirimu saat ini, tetapi dari perjalanan panjang yang telah dilalui oleh generasi sebelum kamu. Leluhur bukan hanya meninggalkan nama atau cerita, mereka juga meninggalkan energi hidup, sesuatu yang tidak terlihat, tetapi terasa. Energi ini bisa berupa nilai-nilai, keberanian, kebijaksanaan, atau bahkan luka yang belum sepenuhnya sembuh. Semua itu mengalir, membentuk siapa kita hari ini. Menariknya, warisan ini seringkali muncul tanpa disadari. Kamu mungkin memiliki minat atau ketertarikan tertentu yang terasa sangat kuat, tanpa tahu dari mana asalnya. Kamu mungkin tertarik pada hal-hal yang tidak umum di lingkunganmu, tetapi terasa sangat dekat di hatimu. Namun warisan tidak selalu ringan. Ada juga sisi lain yang perlu dihadapi. Kadang yang diwariskan bukan hanya kekuatan, tetapi juga beban. Pola-pola kehidupan yang berulang, ketakutan yang sulit dijelaskan, atau emosi yang terasa lebih dalam dari biasanya. Ini bukan untuk melemahkanmu, tetapi untuk disadari dan disembuhkan. Jiwa yang mulai sadar akan warisannya akan menghadapi dua pilihan, mengabaikannya atau memahaminya. Mengabaikan mungkin terasa lebih mudah, tetapi pemahamanlah yang membawa perubahan. Ketika kamu mulai melihat apa yang ada dalam dirimu dengan lebih jujur, kamu akan mulai memahami mana yang harus dipertahankan dan mana yang perlu dilepaskan. Disinilah letak kekuatan sebenarnya. Bukan hanya menerima warisan tetapi juga mengolahnya. Mengubah luka menjadi pelajaran, mengubah ketakutan menjadi keberanian, dan mengubah potensi menjadi tindakan nyata. Kamu bukan hanya penerus dari masa lalu. Kamu juga adalah penentu arah bagi masa depan. Apa yang kamu lakukan hari ini akan menjadi bagian dari warisan bagi generasi berikutnya. Dan dengan kesadaran itu, setiap langkah menjadi lebih bermakna. Ada saat di mana kamu akan mulai merasakan bahwa dirimu berubah. Cara berpikir, cara melihat dunia, bahkan cara merespons kehidupan tidak lagi sama seperti sebelumnya. Ini bukan karena kamu kehilangan jati diri, tetapi karena kamu sedang menemukan bentuk yang lebih utuh dari dirimu. Warisan leluhur bukanlah sesuatu yang harus ditakuti atau dibanggakan secara berlebihan. Ia adalah bagian dari perjalanan, bagian yang memberikan kedalaman dan makna. Dan ketika kamu mulai menyadarinya, kamu tidak lagi merasa sendirian. Karena di balik langkahmu hari ini, ada jejak panjang yang mendukungmu. Ada kekuatan yang telah melewati waktu kini hidup dalam dirimu. Dan mungkin selama ini kamu tidak pernah benar-benar lemah. Kamu hanya belum sepenuhnya menyadari seberapa kuat dirimu sebenarnya. Bagian 6, mengapa identitas itu disembunyikan. Tidak semua kebenaran disampaikan secara terbuka. Dalam banyak cerita kehidupan, ada bagian-bagian tertentu yang sengaja disimpan, dijaga, bahkan disembunyikan. Bukan karena tidak penting, tetapi justru karena terlalu penting, terlalu berharga, atau terlalu berisiko untuk diketahui oleh semua orang. Begitu pula dengan identitas. Ada alasan mengapa dalam beberapa garis keturunan, asal-usul yang sebenarnya tidak diceritakan secara utuh. Ini bukan sekadar kebetulan atau kelalaian, tetapi seringkali merupakan keputusan yang diambil dengan pertimbangan yang dalam. Salah satu alasan paling umum adalah perlindungan. Dalam masa lalu mungkin ada situasi yang tidak aman, konflik, perebutan kekuasaan atau kondisi sosial yang tidak stabil. Dalam keadaan seperti itu, menyembunyikan identitas bisa menjadi cara untuk bertahan. Dengan menghilangkan jejak,
Generasi berikutnya bisa hidup lebih tenang tanpa membawa beban dari masa lalu. Ada juga alasan yang berkaitan dengan perubahan zaman. Namun tidak semua penyembunyian dilakukan karena faktor eksternal. Ada juga yang berasal dari dalam, dari keinginan untuk melupakan. Luka yang terlalu dalam, peristiwa yang terlalu menyakitkan, seringkali membuat seseorang memilih untuk tidak membicarakannya lagi. Dan seiring waktu, diam itu berubah menjadi jarak, lalu menjadi hilang dari ingatan. Tetapi meskipun identitas itu disembunyikan, bukan berarti ia benar-benar hilang. Ia tetap ada, hanya saja tidak terlihat. Ia hidup dalam bentuk lain, dalam kebiasaan, dalam nilai yang diwariskan, dalam cara seseorang memandang dunia. Bagi generasi berikutnya, hal ini bisa terasa membingungkan. Ada bagian dalam diri yang terasa kuat, tetapi tidak diketahui asalnya. Ada dorongan yang sulit dijelaskan tetapi terus muncul. Ini adalah tanda bahwa ada sesuatu yang belum sepenuhnya terungkap. Proses menemukan kembali identitas ini tidak selalu mudah. Kadang kala kamu harus menghadapi ketidakpastian. Kadang kamu harus menerima bahwa tidak semua jawaban bisa ditemukan dengan cepat. Bahkan mungkin ada bagian yang memang tidak akan pernah diketahui secara lengkap. Namun yang terpenting bukanlah mengetahui setiap detail, melainkan memahami maknanya. Bahwa apapun yang disembunyikan di masa lalu, tidak dimaksudkan untuk menjauhkanmu dari kebenaran, tetapi untuk melindungimu hingga kamu siap. Ada tiada untuk Anda tahu, dari waktu untuk mulai memahami. Dan jika kamu sekarang berada di titik di mana pertanyaan-pertanyaan itu mulai muncul, mungkin itu berarti kamu sudah cukup siap untuk melihat lebih dalam. Yang perlu diingat, identitas bukan hanya tentang asal-usul, ia juga tentang pilihan. Tentang bagaimana kamu menjalani hidupmu, nilai apa yang kamu pegang, dan arah mana yang kamu pilih. Meskipun masa lalu memiliki pengaruh, ia tidak menentukan segalanya. Kamu tetap memiliki ruang untuk membentuk dirimu sendiri. Untuk memilih apa yang ingin kamu bawa, dan apa yang ingin kamu lepaskan. Dan mungkin inilah alasan terdalam mengapa identitas itu sempat disembunyikan, agar suatu hari nanti kamu tidak hanya menemukannya, tetapi juga memahami bagaimana menggunakannya dengan bijak. Bagian 7, momen kebangkitan dan kesadaran diri. Dalam perjalanan hidup, ada satu titik yang tidak bisa dihindari, sebuah momen di mana semuanya terasa berbeda. Bukan karena dunia di luar berubah, tetapi karena sesuatu di dalam dirimu mulai terbuka. Momen ini sering datang tanpa peringatan, tanpa tanda besar yang mencolok. Ia bisa hadir di tengah kesunyian, di sela kelelahan, atau bahkan setelah badai yang panjang. Awalnya mungkin terasa membingungkan. Hal-hal yang dulu kamu anggap biasa tiba-tiba terasa hampa. Rutinitas yang dulu memberi rasa aman kini terasa sempit. Kamu mulai mempertanyakan banyak hal tentang tujuan hidup, tentang pilihan yang telah kamu ambil, bahkan tentang siapa dirimu sebenarnya. Namun perjalanan ini tidak selalu mudah. Ada saat di mana kamu merasa ragu. Ada ketakutan tentang perubahan, tentang meninggalkan hal-hal yang sudah dikenal, tentang melangkah ke sesuatu yang belum pasti. Bahkan mungkin kamu merasa sendirian dalam proses ini, karena tidak semua orang bisa memahami apa yang sedang kamu alami. Tetapi di balik semua itu ada kekuatan yang terus tumbuh. Sedikit demi sedikit kamu mulai memahami dirimu dengan cara yang lebih jujur. Kamu mulai menerima sisi-sisi yang dulu kamu tolak. Kamu mulai melihat bahwa setiap pengalaman baik atau buruk memiliki peran dalam membentuk dirimu. Momen kebangkitan juga sering ditandai dengan keberanian untuk berubah. Bukan perubahan yang dipaksakan, tetapi perubahan yang muncul dari kesadaran. Kamu mulai berani mengatakan tidak pada hal-hal yang tidak selaras. Kamu mulai berani memilih jalan yang mungkin tidak dipahami oleh banyak orang. Dan disinilah, identitas yang selama ini tersembunyi mulai muncul ke permukaan. Bukan dalam bentuk yang tiba-tiba, tetapi melalui proses yang perlahan. Kamu mulai merasakan bahwa dirimu lebih utuh, lebih jelas, dan lebih kuat. Kesadaran ini bukan akhir dari perjalanan. Justru ini adalah awal yang sesungguhnya. Karena setelah kamu mengenali dirimu, kamu akan mulai melihat dunia dengan cara yang berbeda. Kamu tidak lagi hanya menjalani hidup, tetapi mulai menciptakan arah. Mungkin kamu tidak memiliki semua jawaban, tetapi kamu sudah memiliki sesuatu yang lebih penting, kesadaran. Dan dengan itu, setiap langkah yang kamu ambil akan terasa lebih bermakna. Karena pada akhirnya, kebangkitan bukan tentang menjadi seseorang yang baru, melainkan tentang kembali menjadi dirimu yang sebenarnya. Bagian 8, takdir besar yang menanti untuk dijalani. Setelah kesadaran itu tumbuh, muncul satu pertanyaan yang tak terhindarkan. Untuk apa semua ini? Jika kamu telah melalui proses panjang, merasakan perbedaan, menghadapi kebingungan menemukan jejak, hingga menyadari dirimu, maka semua itu bukan tanpa tujuan. Ada sesuatu yang menunggu untuk dijalani. Takdir besar seringkali disalahartikan sebagai sesuatu yang megah, luar biasa atau harus diakui oleh banyak orang. Padahal,
Takdir tidak selalu berbicara tentang seberapa besar dampakmu di mata dunia, tetapi tentang seberapa dalam makna yang kamu jalani dalam hidupmu. Bagi jiwa yang telah sadar, takdir bukan lagi sesuatu yang dicari dengan terburu-buru. Ia mulai terlihat dalam hal-hal sederhana, dalam pilihan yang kamu ambil, dalam cara kamu memperlakukan orang lain, dalam keberanianmu untuk tetap menjadi dirimu sendiri. Kamu mungkin mulai menyadari bahwa kehadiranmu membawa pengaruh, tidak selalu besar tetapi nyata. Cara kamu berbicara bisa menenangkan orang lain, cara kamu memahami bisa membuka hati seseorang, bahkan keberadaanmu saja bisa menjadi penguat bagi mereka yang sedang rapuh. Inilah bagian dari takdirmu. Tidak semua orang memiliki kepekaan seperti ini. Tidak semua orang mampu melihat lebih dalam, merasakan lebih luas dan memahami tanpa harus dijelaskan. Dan ketika kamu memiliki itu berarti ada peran yang perlu kamu jalani. Namun menjalani takdir bukan berarti tanpa tantangan. Justru sebaliknya, semakin kamu sadar, semakin kamu akan diuji. Akan ada momen di mana kamu harus memilih antara kenyamanan dan kebenaran, antara mengikuti arus atau tetap setia pada dirimu. Dan disitulah kekuatanmu diuji. Takdir besar tidak datang dengan jalan yang selalu mudah. Ia datang dengan tanggung jawab, dengan keputusan-keputusan yang kadang tidak populer, dengan langkah-langkah yang mungkin tidak dimengerti oleh banyak orang. Tetapi semakin kamu berjalan, semakin kamu akan merasakan bahwa ini adalah jalanmu. Ada rasa yang tidak bisa dijelaskan, rasa tepat meskipun tidak selalu mudah. Rasa bahwa kamu berada di tempat yang seharusnya. Kamu juga akan mulai melihat bahwa hidupmu bukan hanya tentang dirimu sendiri. Ada orang-orang yang terhubung dengan perjalananmu. Ada dampak yang kamu berikan meskipun kecil. Dan dari situlah makna itu tumbuh. Takdir bukan tentang menjadi sempurna. Bukan pula tentang tidak pernah salah. Takdir adalah tentang terus berjalan, terus belajar, dan terus berkembang. Dan yang paling penting, takdir adalah tentang keberanian untuk hidup dengan kesadaran penuh menjadi dirimu sendiri, tanpa harus menyembunyikan apa yang ada di dalam. Mungkin kamu tidak akan mengetahui seluruh gambaran besar dari hidupmu. Mungkin ada bagian yang tetap menjadi misteri. Tetapi itu bukanlah hal yang harus ditakuti, karena setiap langkah yang kamu ambil dengan kesadaran adalah bagian dari takdir itu sendiri. Dan jika kamu sampai di titik ini, memahami, merasakan, dan menerima, maka percayalah, kamu tidak lagi berjalan tanpa arah. Kamu sedang menjalani sesuatu yang telah menunggumu sejak lama. Sesuatu yang bukan hanya tentang masa lalu, tetapi juga tentang masa depan yang kini ada di tanganmu. Pada akhirnya, semua yang telah kamu rasakan, perbedaan sejak kecil, kegelisahan yang tak bisa dijelaskan, pencarian yang panjang, hingga kesadaran yang perlahan tumbuh, bukanlah sesuatu yang sia-sia. Semua itu adalah bagian dari perjalanan untuk mengenali siapa dirimu yang sebenarnya. Identitas bukan hanya tentang nama atau asal-usul yang tertulis. Ia hidup dalam cara kamu merasakan, dalam cara kamu memahami, dan dalam keberanianmu untuk tetap berjalan meski tidak semua orang mengerti. Apa yang selama ini terasa tersembunyi, sesungguhnya tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu waktu yang tepat untuk disadari. Dan mungkin sekarang, kamu mulai memahami bahwa kamu bukan berbeda tanpa alasan. Ada makna di balik setiap pengalaman, ada tujuan di balik setiap luka, dan ada arah di